Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN SD serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Afriala Naura Wibowo NIM 072 sebagai moderator pada materi pentingnya norma dalam kehidupan bernegara yang akan disampaikan oleh rekan saya Tusia Eka Fajarini. Pemateri, saya silakan. Sebentar, mungkin sedikit ada kendala. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, pemateri, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Mohon maaf tadi karena ada kendala. Baik, perkenalkan, nama saya Tusia Eka Fajarini. Di sini saya sebagai pemateri untuk menjelaskan tentang pentingnya norma dalam kehidupan bernegara. Baik, next.
Apakah ada kendala Mbak Naura sebagai share screen? Iya, terkendala ini soalnya keyboardnya mati. Apakah sudah terlihat kembali? Sudah. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian norma. Norma menurut Kamus Besar berarti peraturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Untuk arti lain yaitu, norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati dalam memberikan pedoman tingkah laku bagi para anggotanya dalam mewujudkan sesuatu yang dianggap baik, benar, dan diinginkan. Singkatnya, norma adalah kaidah-kaidah atau pedoman dalam mewujudkan suatu nilai kaidah atau aturan yang biasanya berwujud perintah dan larangan. Next. Tujuan dan fungsi norma. Untuk tujuan yaitu 1. Untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Yang kedua, mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Ketiga, menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. Selanjutnya, mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untuk fungsi norma yaitu 1. Mengatur tingkah laku masyarakat supaya sesuai dengan nilai yang berlaku. Selanjutnya, menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Menciptakan keselaraan hubungan pada semua anggotanya. Selanjutnya yaitu membantu mencapai tujuan bersama dengan masyarakat dan memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Next. Macam-macam norma. Norma sendiri yaitu mempunyai 4 macam. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir adalah norma kesusilaan. Nah, untuk yang pertama norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Sanksi terhadap yang melanggar berupa dosa. Norma agama juga berarti berbagai aturan hidup yang berupa perintah-perintah serta larangan-larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan. Contoh penerapan norma agama. Di sini banyak sekali ya contohnya, bisa dilihat sendiri, yaitu 1. Tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Tidak menghina maupun mencela orang lain. Tidak melukai atau membunuh orang lain. Bersikap jujur, membaca kitab suci agama masing-masing dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir, rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum perjalanan, sebelum belajar, sebelum memasuki tempat ibadah, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu norma hukum. Norma hukum di sini memiliki arti suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan
membuat peraturan itu sendiri. Contoh penerapan norma hukum, yaitu wajib membayar pajak. Yang kedua, enggan melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, tidak berbuat kejahatan. Dan yang terakhir, menaati tata tertib lalu lintas, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah perilaku yang mencerminkan tentang kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan seorang manusia terhadap sesamanya. Norma ini berangkat dari adat istiadat, nilai-nilai masyarakat, dan kebiasaan seorang. Contoh penerapan norma kesopanan. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur, tidak meludah di sembarang tempat, dan yang terakhir, tidak menyela pembicaraan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah nilai-nilai ideal yang berkenaan dengan suara hati nurani manusia. Norma kesusilaan diberlakukan pada setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin dan suku bangsanya. Contoh penerapan norma kesusilaan yaitu menghargai dan menghormati sesama manusia, jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak merampas hak orang lain, membantu orang lain yang membutuhkan, bersopan santun, menyadari dan minta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tak mengusik orang lain, dan yang terakhir, berbuat baik tanpa memandang jabatan dan kedudukan seseorang. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang adat istiadat. Pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan perbuatan yang lazim, dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Atau aturan yang mengatur kehidupan manusia di Indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukum adat. Next. Untuk selanjutnya yaitu hakikat norma-norma kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk, yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk monodualis memberikan konsekuensi untuk berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan hubungan tersebut, tentu harus ada aturan-aturan yang menjadi pedoman agar dapat berjalan dengan baik. Norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu memahami etika, estetika, dan sopan santun dalam pergaulan masyarakat. Etika tersendiri di sini mempunyai arti kedudukan manusia sebagai makhluk monodualis memberikan konsekuensi untuk berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya. Dalam melakukan hubungan tersebut, tentu harus ada aturan-aturan yang menjadi pedoman agar dapat berjalan dengan baik. Norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam masyarakat. Keberadaan norma sebagai suatu aturan digunakan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tertib dan harmonis. Tujuan etika yaitu 1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. 2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Next.
Di sini ada manfaat dan contoh penerapan etika. Untuk manfaatnya yaitu satu, menjadi jembatan penghubung antar nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan. Yang kedua, menjadi pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, mendorong individu untuk bersikap kritis. Etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. Yang terakhir, membantu dalam membuat suatu hal sesuai aturan. Etika bisa membantu dalam mengemukakan pendapat. Contoh penerapan etika, yaitu 1. Mengucapkan salam saat bertemu. 2. Cium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang terakhir, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu sopan santun. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya. Menghormati orang itu yang mulai lingkungan masyarakat, mempermudah pergaulan. Untuk contoh penerapan sopan santun, yang pertama, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti atau menghina orang lain. 4. Menutup mulut ketika sedang menguap di tempat umum. 5. Tidak memotong pembicaraan final, maka tidak melubarkan tempat, dan lain-lain. Next. Baik, terima kasih. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih pemateri untuk pemaparan materinya. Baik, teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Oke, Mbak Febrianti, silakan bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Alfionita dengan NIM 071. Saya ingin bertanya, apa akibat jika kita melanggar norma di masyarakat? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk Mbak Lucia, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang tadi, akibat jika kita melanggar norma di masyarakat, sebenarnya itu banyak ya akibatnya. Di sini saya akan menjawab 3 saja. Yang pertama yaitu dikucilkan masyarakat. Setiap norma memiliki keharusan Mohon maaf Mbak Lucia, suaranya putus-putus, tidak terdengar. Iya, sebenarnya. yang didapatkan saat melakukan
Dengan jelas? Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah. Baik, saya akan lanjutkan. Dampak yang kedua yaitu mendapat hujatan dan hinaan dari masyarakat. Selain dijauhi oleh masyarakat, orang yang melanggar norma di masyarakat biasanya juga akan mendapat atas perbuatannya tersebut. Hujatan dan hinaan yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat seseorang terganggu mentalnya, hingga membuat orang menjadi stres atau bahkan gila. Sesungguhnya sanksi yang diberikan oleh masyarakat akan berdampak besar bagi kehidupan Anda. Oleh karenanya, sebaiknya lakukan perbuatan sesuai dengan norma yang berlaku. Untuk yang terakhir yaitu mendapat hukuman fisik atau melakukan pembayaran denda. Dalam sebuah masyarakat, masing-masing memiliki aturan atau norma yang dipatuhi dan disepakati secara bersama di masyarakat. Apabila seseorang melanggar norma tersebut, maka sesuai konsekuensi akan menerima sanksi. Bisa jadi sanksi tersebut berupa hukuman fisik atau membayar denda. Terima kasih. Apakah sudah Baik, apakah selesai? ada Sudah, terima kasih. Ya, mungkin Mbak Intan ingin menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Moderator, mohon izin menambahkan dari jawaban materi. Kalau menurut saya itu kan itu, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Sudah. Sudah dengar jelas. Baik, mohon maaf ya. Jadi kalau menurut saya itu kan seseorang yang melanggar suatu norma akan mendapatkan hukuman atau sanksi ya. Nah, sanksi atau hukuman tersebut itu dapat berupa dikucilkan dari masyarakat tertentu. Bentuk dari pengucilan masyarakat adalah menurut saya itu dipenjara atau sanksi sosial. Sedikit dari saya, opini dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan. Apakah Mbak Febrianti sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Baik. Selanjutnya, yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya, silakan Mbak Laras Enggal, dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Laras Enggal Hartono, NIM 069. Di sini saya izin bertanya, apa peranan penting norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak pemateri untuk dijawab. Baik, izin menjawab. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Baik, untuk peran norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Peran norma itu sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya norma di masyarakat disebabkan karena norma tersebut mempunyai peranan yang mencakup: 1. Dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. Yang kedua, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Yang ketiga,
memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dan menjalani kehidupan di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silahkan Mbak Raden Roro. Ya baik, saya ingin menambahkan Mbak. Terima Iya, kasih. silahkan. Iya, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi kan yang ditanyakan ya, apa peranan penting norma bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, menurut saya dengan dibuatnya norma diharapkan bahwa di dalam masyarakat akan lahir keteraturan dan saling menghargai satu sama lain demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, dengan adanya norma, maka kegiatan masyarakat itu akan lancar dan tertib sehingga kehidupan akan berjalan harmonis. Karena norma itu memiliki manfaat yang bisa membuat kita itu lebih baik dan berpikir dewasa. Di antaranya yaitu mencegah munculnya perselisihan dalam masyarakat dan kita pun satu sama lain saling melindungi kepentingan dan hak orang lain. Nah, suatu norma itu dalam masyarakat tersebut akan menjadi aturan yang nyata, berlaku, perlu melalui proses sosialisasi terlebih dahulu, yaitu norma tersebut harus diketahui, mohon maaf, harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Karena percuma saja kalau kita tidak tahu peraturan tersebut, kita pun tidak akan melakukan aturan tersebut. Dan apabila masyarakat menyadari bahwa peraturan tersebut sangat diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah atau lebih mudah lah pokoknya untuk ditaati, sebab tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu memiliki arti penting sebagai pedoman bertingkah laku dan sebagai sistem pengendalian sosial. Dengan begitu, maka kerukunan dalam masyarakat dapat terjaga, sehingga kita itu disintegrasi tidak akan dialami oleh negara ini. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Mbak Raden Roro Afifa. Apakah Mbak Laras sudah terjawab pertanyaannya? Ya, Mbak. Ya. Terima kasih buat Mbak Raden Roro yang sudah menambahkan. Ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan Mbak Maftah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maftah Aulia Tiara Putri, NIM 077. Saya ingin bertanya, bagaimana jika dalam kehidupan bernegara tidak ada norma atau hukum yang mengikat? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Maftah. Silakan pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tadi kan bagaimana jika dalam berkehidupan bernegara tidak ada norma atau hukum yang mengikat. Nah, akibat tidak ada norma atau hukum dalam masyarakat itu, norma sendiri kan di sini mempunyai arti pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, jika suatu masyarakat tidak memiliki norma atau hukum yang mengikat, tentu hal yang pasti terjadi adalah kekacauan. Karena masyarakat tidak memiliki kendali dalam bertindak yang menyebabkan terjadinya kebebasan dalam berperilaku, sewenang-wenang, dan banyak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tanpa norma, kejahatan dan kriminalitas akan terus berkembang tanpa rasa penyesalan dari para pelakunya. Sehingga sangat pentingnya peran norma dan hukum dalam aktivitas masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lucia. Silakan yang ingin menambahkan. Baik, silakan Mbak Nabila.
Persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nabila, NIM 075. Izin menambahkan sedikit saja dari pertanyaan Mbak Mafta, yaitu bagaimana jika dalam berkehidupan bernegara tidak ada norma atau hukum yang mengikat. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, kita sepakatkan dulu bahwa kita itu sebagai makhluk sosial, yang mana kita akan senantiasa berhubungan dengan sesama. Dan dari hasil hubungan-hubungan serta interaksi tersebut, terbentuklah suatu kelompok sosial, yaitu masyarakat. Dan hukum itu tidak bisa dipisahkan dari warga, sebab hukum itu memerlukan masyarakat, memerlukan warga, dan masyarakat maupun warga juga memerlukan hukum. Apabila hukum tanpa warga, maka untuk apa hukum dibuat seperti itu? Nah, dengan tidak terdapatnya hukum di dalam area warga, ini hanya dapat menciptakan kekacauan. Tanpa hukum pula, pembangunan yang hendak dicapai itu akan susah untuk dicapai. Sebab hukum memiliki watak mengikat serta memforsir sehingga dapat memforsir masyarakat negara melaksanakan kewajiban-kewajiban baik terhadap warga maupun terhadap negeri. Seluruh ketentuan serta hukuman juga telah diresmikan baik secara agama ataupun negeri supaya terciptanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama umat beragama di Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Nabila atas tambahannya. Apakah Mbak Mafta sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan yang ingin bertanya lagi. Ya, Mbak Ika, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ika Nur Julianti, NIM 066. Izin bertanya, bagaimana sih proses terbentuknya norma dalam kehidupan bermasyarakat itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ika atas pertanyaannya. Silahkan Mbak Tusia untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, bagaimana proses terbentuknya norma dalam kehidupan masyarakat? Nah, sebelum itu, kan di sini manusia itu sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain selama hidupnya. Dari sifat saling membutuhkan inilah, maka akan terjalin komunikasi dan terbentuk sebuah interaksi sosial. Dari interaksi yang terjadi, maka biasanya akan mulai timbul perasaan ketidakserasian akan kepentingan antar anggota dalam kelompok masyarakat. Karena ketidakserasian tersebut, maka masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan masyarakat bisa saja terjadi. Kemudian, untuk menghindari berbagai masalah, maka dibentuklah sebuah aturan yang disebut norma. Maaf Mbak Tusia, suaranya terputus. Norma ini akan digunakan sebagai pedoman atas perilaku kendala jaringan. Saya Maaf Mbak, suaranya sangat tidak jelas. Sebelumnya, apakah suara saya sudah Putus-putus, Mbak. apakah suara saya sudah terdengar jelas kembali? Sudah. Sudah. Baik, sebelumnya maaf atas kendala jaringan. Saya akan mengulang kembali jawabannya. Proses terbentuknya norma dalam masyarakat ya. Di sini kan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain selama hidupnya. Dari sifat saling membutuhkan inilah, maka akan terjalin komunikasi dan terbentuk sebuah interaksi sosial. Dari interaksi yang terjadi,
maka biasanya akan mulai timbul perasaan ketidakserasian akan kepentingan antar anggota dalam kelompok masyarakat. Karena ketidakserasian tersebut, maka masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan masyarakat bisa saja terjadi. Kemudian, untuk menghindari berbagai masalah, maka dibentuklah sebuah aturan yang disebut norma. Norma ini akan digunakan sebagai pedoman atas perilaku dan kegiatan yang dilakukan guna menjaga keseimbangan, kepentingan, dan kebutuhan yang dimiliki antar anggota masyarakat. Dengan adanya norma ini, maka kehidupan akan lebih tertata, sehingga mampu menciptakan kedamaian, ketentraman, dan juga kenyamanan di dalam bermasyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tusia. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Tusia. Izin menambahkan, Ya, silakan Mbak Raisya. baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Destia Nurfitriana Raisya Ahmad, NIM 067. Jadi, norma itu diartikan sebagai suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan dengan peraturan atau pedoman dalam bermasyarakat. Proses dibentuknya norma yaitu kehidupan masyarakat. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda dengan manusia lain-lainnya. Untuk mencegah perselisihan dan perbedaan kepentingan tersebut, maka dibuatlah aturan atau norma. Norma ini dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari, dapat berjalan dengan damai dan tertib. Dalam masyarakat sendiri, dari beberapa norma, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kebiasaan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Raisya. Apakah apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Ika. Silakan yang ingin bertanya lagi, mungkin ada. Saya Mbak mau bertanya. Iya, silakan Mbak Raden Roro Afifah. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Afifah Rahmafina, NIM 076. Nah, di sini saya ingin bertanya, seperti apa sih dan bagaimana sih norma yang perlu dipertahankan dalam masyarakat itu? Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Raden Roro. Silakan Mbak Tusia, silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Raden Roro. Baik, izin menjawab. Sebelumnya maaf, saya off cam karena terkendala jaringan. Saya akan menjawab pertanyaan seperti apa sih dan bagaimana norma yang perlu dipertahankan dalam masyarakat. Norma-norma yang perlu dipertahankan dalam masyarakat pada umumnya harus mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, norma tersebut harus dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, norma tersebut tidak boleh menyimpang dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, norma tersebut mengandung unsur kebaikan bagi masyarakat. Yang keempat, norma tersebut dapat dijadikan panutan maupun contoh bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Yang terakhir, norma tersebut dapat mengatur ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tusia. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Tusia? Silahkan Mbak Pungki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pungki Dwi Aprilia Gata dengan NIM 078. Jawaban dari Mbak Tusia sudah sangat lengkap dan sudah sangat rinci ya. Tapi di sini saya ingin mempersingkat saja supaya jawabannya itu lebih mudah diingat. Jadi seperti apa dan bagaimana norma yang perlu dipertahankan dalam masyarakat? Norma yang perlu dipertahankan yaitu yang dianggap baik di hadapan masyarakat,
yang tidak menyimpang, yang mengandung unsur kebaikan dan dapat dijadikan panutan. Seperti itu saja. Dan saya harapkan semoga jawaban yang lebih singkat ini mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih atas tambahannya Mbak Pungki. Apakah jawaban dari Mbak Tusia dan Mbak Pungki sudah terjawab, Mbak Raden Roro? Sudah, Mbak. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan Mbak Raisya Ahmad. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Destia Nurfitriana Raisya Ahmad, NIM 067. Saya ingin menanyakan mengenai ketika terjadi benturan kepentingan di antara berbagai macam norma-norma, apakah yang didahulukan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Raisya. Silakan untuk Mbak Tusia menjawab pertanyaan dari Mbak Raisya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, norma yang akan didahulukan ketika adanya benturan kepentingan pada berbagai macam norma adalah norma hukum. Norma hukum akan didahulukan karena norma hukum adalah jenis norma yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintahan dan mengikat pada setiap seluruh warga negaranya sehingga sifatnya paling mengikat dan juga paling tegas. Selain itu, norma hukum juga dibuat atas dasar kesepakatan bersama sehingga membuat norma hukum menjadi norma yang paling objektif. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tusia atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Tusia. Ya, silakan Mbak Wafta. Saya ingin menambahkan, Iya, silakan Mbak Wafta. Jadi, menurut saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mafta Aulia Tiara Putri, NIM 077. Menurut saya, ketika terjadi benturan kepentingan di antar berbagai macam norma, norma yang harus didahulukan adalah norma sosial. Hal ini karena benturan tersebut berpotensi menciptakan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan norma sosial. Apakah sudah Mbak Wafta? Sudah. Baik, terima kasih atas penambahannya. Bagaimana Mbak Raisya, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah sangat jelas sekali, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin Baik, silahkan Mbak Pungki. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Pungki Dwi Aprilia Agatha dengan NIM 078. Nah, di antara banyak sekali norma yang berlaku di masyarakat atau di Indonesia ini, mengapa norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan dengan norma lainnya? Yang seperti kita ketahui ya, bahwa orang-orang lebih takut untuk melanggar norma hukum, padahal norma-norma lainnya itu juga sangat sangat menakutkan lah ibaratnya gitu. Tapi kenapa orang-orang lebih mentaati norma hukum? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaannya sangat bagus ya Mbak Pungki. Silakan Mbak Tusia untuk menjawab pertanyaan dari Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya.
Mengapa norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan dengan norma yang lainnya? Menurut saya, karena kita itu hidup di negara hukum ya, jadi yang bersangkutan dengan hukum, termasuk norma hukum, lebih ditaati oleh masyarakat. Apabila norma hukum dilanggar, tidak ditaati, maka akan terkena sanksi yang berat. Seharusnya tidak norma hukum saja yang harus ditaati, tetapi setiap norma dan peraturan yang ada wajib ditaati oleh masyarakat. Terima kasih. Iya, Mbak Tusia, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Tusia? Iya, silakan Mbak Eka Citra Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Eka Citra Wulandari dengan NIM 074. Tadi kan Mbak Pungki bertanya, mengapa norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat dibandingkan dengan norma lainnya? Nah, menurut Mbak Tusia tadi kan karena kita itu tinggal di negara hukum. Jadi, mengedepankan norma hukum. Saya ingin menambahkan, selain kita hidup di negara hukum, mengapa sih norma hukum lebih ditaati? Karena norma hukum itu bersifat memaksa dan memiliki hukuman bagi siapapun yang melanggarnya, tidak memandang status maupun kedudukan. Berbeda dengan norma sosial. Kalau norma sosial dan norma-norma lainnya itu kan bersangkutan kepada kejujuran dan ketaatan diri sendiri. Jadi bergantung pada diri sendiri. Tidak berakibat pada tidak menyangkut hal-hal lain kan. Nah, kalau norma hukum itu tuh bersifat memaksa. Jadi ketika kita melanggar akan ada hukuman dan sanksi yang tegas dari pihak yang berwajib. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka Citra Wulandari. Apakah Mbak Pungki sudah terjawab pertanyaannya? Iya, terima kasih. Sangat-sangat sudah terjawab. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah Mbak Citra ingin bertanya? Iya, Ya, silahkan. baik, saya ingin bertanya lagi. Mengapa sih nilai-nilai dalam kehidupan dan norma sosial itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan? Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Eka Citra. Silahkan Mbak Tusia, silakan menjawab pertanyaan dari mereka. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab soal tersebut, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang norma sosial. Norma sosial sendiri kan artinya aturan-aturan yang digunakan oleh masyarakat yang menganut norma tersebut sebagai pedoman untuk bersikap, bertindak sebagai perintah, patokan perilaku manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, nilai yang berkaitan dengan norma sosial terbentuk atau berkaitan dari asumsi dan budaya masyarakat yang dianut. Nilai ini berkaitan dengan asumsi dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat pun paham tentang nilai peraturan yang diasumsikan, sehingga tidak perlu nilai peraturan tertulis mengenainya. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang tertanam di dalam kehidupan sosial masyarakat atas hal baik atau buruknya suatu aktivitas perilaku masyarakat. Nah, untuk pertanyaan tadi yang mengapa nilai dan norma sosial itu memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan? Karena nilai hubungan memang sangat erat dengan norma sosial.
Karena jika seseorang individu warga masyarakat mampu menghormati, melaksanakan norma sosial masyarakat setempat yang dianut, maka di mata masyarakat individu tersebut telah menaati aturan-aturan yang sudah dibuat oleh masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan memiliki jalinan nilai hubungan sosial yang baik terhadap individu tersebut karena sudah menghargai norma sosial masyarakat tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Tusia. Apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Mbak Tusia? Baik, mungkin tidak ada ya. Jadi saya ingin menambahkan karena nilai sosial bisa menjadi dasar pedoman atau panduan yang ada di dalam norma untuk menciptakan kehidupan yang aman dan teratur, dan untuk menciptakan kehidupan dan keteraturan dan mencapai nilai yang disepakati oleh masyarakat. Bagaimana Mbak Eka Citra tadi sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih. Saya rasa diskusi hari ini sudah cukup ya. Jadi saya meminta maaf jika saya ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon minta maaf. Saya tutup diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.